Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Prasaningtyas, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 12, Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Kali ini saya akan merangkum materi yang berjudul akuntabilitas yang telah disampaikan oleh Ibu Ika Retnaningrum SPD MPP. Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Berbeda dengan responsibilitas atau tanggung jawab, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Secara garis besar, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Jadi adanya perencanaan, kemudian adanya pembuktian sebuah proses, dan evaluasi kinerja yang bisa berbentuk laporan kinerja. Mekanisme akuntabilitas berawal dari perencanaan, kontrak kerja, hingga laporan kerja. Konsepnya, sebagai seorang PNS, memiliki amanah untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Antara lain, 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga negara secara adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud antara individu, kelompok, instansi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Memiliki hasil yang dapat berkontribusi secara maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau instansi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja, yaitu tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah sebuah prinsip dasar yang memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai penyedia kontrol demokratis, yang dapat melibatkan stakeholder, user, dan yang lebih luas yaitu masyarakat. Akuntabilitas sebagai sarana mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapai lingkungan akuntabel, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, tentukan dulu tujuan dan tanggung jawabnya. Kemudian rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian lakukan implementasi serta monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekian pemaparan rangkuman akuntabilitas dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.